Jika benar ada orang yang melarang mengumandangkan azan, berarti dia telah membantah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang memerintahkan mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan di dalam hadis, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, sore hari ini kita akan membacakan beberapa pesan yang masuk ya. Bagaimana tanggapan antum jika ada orang yang melarang mengumandangkan azan? Tolong penjelasannya ya Ustaz. Jika memang benar ya, jika benar ada orang yang melarang mengumandangkan azan, berarti dia telah membantah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang memerintahkan mengumandangkan azan ketika masuk waktu sholat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan di dalam hadis, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum." Apabila telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Nah, jadi yang memerintahkan mengumandangkan azan ketika sudah masuk waktu sholat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika benar ada orang yang melarang mengumandangkan azan, berarti dia telah melawan, telah membantah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan itu kan panggilan untuk sholat, sekaligus memberitahukan kepada warga sekitar bahwa telah masuk waktu sholat ya. Di kampung itu, suara azan itu sangat diperlukan sekali ya, sebab kebanyakan orang ada yang kerja di sawah, ada yang kerja di ladang, ada yang kerja di hutan. Jadi mereka menunggu waktu zuhur itu, waktu makan, itu menunggu dikumandangkan azan. Jadi misalnya dia kerja di sawah, mulai jam 7 pagi. Itu mereka istirahatnya waktu makan itu ketika dikumandangkan azan. Ketika berkumandang suara azan, mereka alhamdulillah sudah azan. Akhirnya mereka istirahat. Itu banyak sekali di kampung seperti itu ya. Ada yang kerja di sawah, kemudian di ladang, di kebun, di hutan. Yang menjadi tolak ukur itu adalah suara azan. Ketika sudah dikumandangkan azan, maka mereka berhenti. Oh, ini sudah waktunya istirahat. Jadi jangan digambarkan seperti kita lah selalu sedia jam tangan, selalu sedia handphone untuk mengetahui waktu. Tidak, di kampung itu tidak seperti itu. Nah, makanya jika ada orang yang melarang mengumandangkan azan, ini zalim sekali ya, sebab banyak sekali masyarakat membutuhkan suara adzan, baik menjadi patokan untuk sholat atau menjadi patokan untuk kerja ya. Jadi dan ada beberapa orang yang mereka di rumahnya tidak mempunyai jam dinding, tidak mempunyai handphone. Jadi ketika mereka menunggu waktu sholat itu menunggu suara azan di masjid ya. Ketika dikumandangkan azan, mereka siap-siap mau melaksanakan sholat. Itu banyak kami jumpai ibu-ibu yang sudah sepuh, kadang-kadang seperti itu. Ini udah azan apa belum ya? Ini mau sholat, jadi menunggu mereka itu. Makanya diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid agar mengajarkan azan kepada Bilal. Kenapa kepada Bilal? Sebab diterangkan Bilal itu suaranya keras dan juga bagus ya. Diterangkan di dalam hadis, "Alqihi ala Bilalin", ajarkanlah azan kepada Bilal. Fa innahu anda sautan minka, sebab Bilal itu mempunyai suara yang keras dan juga bagus suaranya. Jadi salah satu perintah Nabi
orang yang melakukan azan itu adalah orang yang suaranya keras ya. Maksudnya agar terdengar, dan juga beliau memerintahkan mengumandangkan azan itu di tempat yang tinggi agar terdengar oleh masyarakat sekitarnya ya. Sebenarnya sahabat-sahabat Rasul banyak yang kalau sekedar bagus suaranya, banyak suaranya yang bagus. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bagus suaranya ya. Bahkan diterangkan di dalam riwayat ketika beliau membacakan Al-Quran itu daun-daun itu bergetar semua. Daun-daun ternyata itu malaikat turun. Akibat malaikat turun ingin mendengarkan bacaan Ibnu Mas'ud ya. Nah, kalau yang jadi tolak ukurnya sekedar suaranya lembut, banyak sahabat yang mempunyai suara yang lembut, suara yang bagus. Tetapi kenapa Rasulullah memerintahkan Bilal agar mengumandangkan azan? Sebab Bilal itu suaranya keras ya. Artinya begini, zaman dulu itu belum ada pengeras suara, belum ada mikrofon, belum ada toa, masih belum ada. Nah sekarang Allah telah memberikan kemudahan kepada kita. Sudah orang yang suaranya pelan pun itu bisa menjadi keras dan terdengar kemana-mana ya. Kita sangat bersyukur sekali dengan adanya kemajuan teknologi seperti ini. Nah jika Allah sudah memberikan kemudahan, sudah ada toa masjid, speaker masjid yang bisa terdengar kemana-mana, kenapa harus dipersulit lagi? Makanya jika kita membuka fikih azan, kalau yang tadi hadis ya, jika kita membuka fikih azan, salah satu syarat mengumandangkan azan itu harus suaranya keras ya. Wa syurita fihi ma ay fil azani wal iqamati, syarat mengumandangkan azan dan iqamah salah satunya apa? Yang pertama tartibun, yang pertama tertib. Artinya tidak boleh mengumandangkan azan diacak susunannya. Syarat yang kedua mengumandangkan azan dan iqamah itu wawilaun baina kalimatiha, yakni harus sambung menyambung antara kata per kata. Jadi misalnya ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, harus langsung Allahu Akbar. Tidak boleh dia Allahu Akbar, kemudian dia ngopi dulu atau buka handphone dulu. Tidak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, syarat adzan itu wajahrun. Inna adzana au aqama li jama'atin. Harus dengan suara yang keras. Jika adzan dan iqamah itu merupakan adzan salat berjamaah ya. Jadi mengeraskan suara ketika mengumandangkan adzan merupakan syarat adzan ya. Ini di dalam salah satu pendapat. Kemudian syarat yang keempat, syarat adzan itu wa waqtun ay dukhuluhu, yakni sudah masuk waktu salat ya. Nah, tetapi yang kita maksud di sini salah satu syarat mengumandangkan adzan itu harus dengan suara yang keras. Nah, jadi mengumandangkan adzan dikumandangkan lewat speaker, lewat pengeras suara di toa masjid itu secara fikih diperintahkan, secara hadis pun diperintahkan khusus untuk mengumandangkan adzan. Tetapi jika speaker tersebut digunakan selain untuk adzan, ini dibahas oleh para ulama. Misalnya speaker toa masjid digunakan untuk puji-pujian, kemudian untuk sholawatan, membaca Al-Quran, untuk zikir-zikir, ini dibahas oleh para ulama. Ketika seseorang mengumandangkan zikir mengganggu orang yang sholat di masjid, itu hukumnya haram. Itu dijelaskan oleh para ulama. Atau mengganggu orang yang sedang tidur, atau mengganggu orang yang sedang sakit. Jadi Islam itu memperhatikan sampai orang yang tidur pun, ada orang yang sedang zikir mengganggu orang yang sedang tidur, atau mengganggu orang yang sedang sholat, itu hukumnya haram. Itu dijelaskan di dalam fikih-fikih, di dalam mazhab Syafi'i sendiri ya. Kemudian yang kedua, jika kita melihat instruksi dari Gus Yakut, yakni Menteri Agama, beliau tidak melarang mengumandangkan azan, tidak. Umat Islam itu jangan mudah diadu domba ya. Jadi melihat kabar sedikit di media, Menteri Agama melarang mengumandangkan azan tanpa tahu dulu kebenarannya, akhirnya langsung percaya, di-share. Itu berita media itu seperti itu ya. Coba kami sendiri melihat itu instruksi dari
siapa namanya Gus Yakut selaku Menteri Agama, beliau tidak melarang mengumandangkan azan, tidak ya. Beliau hanya menginstruksikan, tolong penggunaan speaker atau toa masjid itu digunakan secara bijak. Nah makanya ini kan sudah dari dulu diinstruksikan sejak zamannya siapa? Zamannya Yusuf Kala, bahwa tolong agar masyarakat bijak menggunakan speaker luar atau toa ya. Bisa saja ketika kita asing membaca Al-Quran, ada anak bayi yang ingin tidur, atau ada orang yang sedang sakit, atau justru ada orang yang sedang sholat misalnya. Jadi ini secara hukum fikih pun sudah diatur ya. Tinggal kita menyampaikan kepada masyarakat atau kepada takmir masjid bagaimana sih penggunaan speaker ini, jangan sampai niatnya baik justru mendapatkan dosa ya.